Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga Bayu Anggana Pratama. Saya Firda Eni Zulafa dari Prodi Teknik Komputer Kontrol. Tahun angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai tugas akhir yang berjudul Sistem Monitoring Rancang bangun Digital Weather Station berbasis microcontroller ATmega 2560. Blok diagram sistem merupakan alur atau jalannya proses alat itu bekerja, dari mulai input hingga output. Panel surya berfungsi sebagai menyimpan energi cahaya matahari yang kemudian dikontrol oleh solar charge controller guna pengisian baterai dari energi yang dihasilkan panel surya. Relay akan bekerja untuk menghubungkan dan memutuskan PLN dengan beban atau aki. Jadi pada alat ini panel surya digunakan sebagai sumber arus listrik cadangan ketika aliran listrik dari PLN padam. Arduino ATmega 2560 sebagai pengontrol utama. Inputan dari beberapa sensor yaitu suhu dan kelembapan udara dari sensor SHT11, suhu air panci penguapan dari sensor DS18B20, jarak level air pada panci penguapan sensor HCSR04, sensor anemometer untuk kecepatan angin dan jumlah curah hujan atau tipping bucket. Sedangkan untuk output berupa pengiriman data ke database atau web server menggunakan modul WiFi ESP8266. Setiap data yang dikirimkan microcontroller menuju database atau web server akan dikirim juga menuju SD card, sehingga ketika koneksi pada internet mengalami gangguan, data tetap tersimpan di SD card. Terdapat juga real-time clock modul untuk penyimpanan waktu dan tanggal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai diagram blok dari sistem monitoring Digital Weather Station berbasis microcontroller ATmega 2560. Untuk sumber daya atau power supply menggunakan dua sumber, yaitu dari panel surya dan dari PLN. Dua sumber ini akan saling bergantian mensuplai daya untuk sistem alat jika salah satunya terputus. Ada 6 sensor yang saya gunakan pada sistem monitoring ini, dengan masing-masing sensor terhubung ke microcontroller Arduino Mega 2560. Pertama, sensor suhu dan kelembapan udara, yaitu sensor SHT11 yang terhubung ke microcontroller Arduino Mega 2560 menggunakan fasilitas 2-wire serial. Kedua, sensor DS18B20 untuk parameter suhu permukaan air yang terhubung ke Arduino Mega 2560 menggunakan komunikasi one wire. Ketiga, untuk parameter penguapan air menggunakan sensor HCSR04 yang terhubung pada pin input digital microcontroller Arduino Mega 2560. Keempat, parameter curah hujan menggunakan sensor tipping bucket yang terhubung ke pin input digital Arduino Mega. Kelima, parameter kecepatan angin yang menggunakan sensor anemometer berbasis optocoupler dan terhubung ke Arduino Mega menggunakan fasilitas interrupt. Yang terakhir, sebagai pewaktu sistem menggunakan RTC DS3231 dengan terhubung Arduino Mega 2560 menggunakan komunikasi I2C. Pada Arduino Mega 2560, data sensor diolah ke satuan dari masing-masing parameter, seperti contoh curah hujan dengan satuan mm, suhu udara dengan satuan derajat Celcius. Setelah data diolah, data dikirim ke modul Node MCU ESP8266 menggunakan komunikasi serial.
Node MCU ESP8266 berguna untuk mengirim data ke web server serta melakukan penyimpanan data sementara ke SD card jika tidak dapat mengirim data ke web server. Data dalam SD card akan dikirim kembali ke web server jika koneksi telah tersedia. Jadi, semua data akan disimpan ke web server. Data dalam web server akan ditampilkan pada website dan aplikasi Android dengan dua tampilan, yaitu tampilan grafik dan tampilan tabel. Jadi ketika arus dari PLN terputus, maka akan diganti dengan sumber dari aki menuju ke step down 5 volt dan terhubung ke microcontroller. Pengukuran kecepatan angin terdiri dari baling-baling mangkok yang dikompel dengan piringan sensor dan sensor kecepatan optocoupler. Sensor HCSR04 digunakan sebagai level air panci penguapan. Selanjutnya yaitu sensor DS18B20 yang berfungsi untuk suhu permukaan air. Sensor SHT11 berfungsi sebagai pengukur suhu dan kelembapan udara. Selanjutnya yaitu sensor curah hujan atau tipping bucket yang kemudian dilakukan pengujian dengan menuangkan air dari gelas ukur menuju ke sensor. Ini merupakan pengujian sensor kecepatan angin. Selanjutnya adalah pengujian apakah data yang telah diambil tadi telah tersimpan pada database. Di sini saya menggunakan database pada website Hostinger. Di dalam database saya hanya terdapat satu tabel, yaitu tabel dengan nama TA. Di dalam tabel TA ini terdapat banyak data mulai bulan kemarin atau bulan 6 2020. Semua data dari alat akan tersimpan di dalam database ini. Nah, ini adalah data sesuai dengan video yang telah diambil tadi, yaitu pada jam 10.40, 10.50, dan jam 11. Di sini data diambil 10 menit sekali. Selanjutnya adalah tampilan dari website. Untuk melihat tampilan dari website untuk sistem monitoring kali ini, kita harus membuka alamatnya, yaitu di cuacaku.xyz. Pada tampilan dashboard terdapat beberapa fitur, di antaranya tampilan peta, tampilan menu yang menampilkan tampilan grafik dari masing-masing parameter,
tampilan tabel dari masing-masing parameter yang diambil, serta kita dapat merubah tampilan dan warna website sesuai yang diinginkan. Pada tampilan peta, kita dapat memilih node di mana alat berada. Di bagian footer terdapat hal yang mencantumkan nama web, logo, serta versi dari website. Pada tampilan peta, kita dapat mengklik tanda yang akan memunculkan tempat alat berada. Di sini saya mencontohkan 3 tempat. Ketika salah satu diklik, maka akan langsung menampilkan data terbaru pada hari ini. Terdapat 3 warna berbeda di setiap tampilan data, yang berarti tampilan merah atau warna merah keadaan bahaya, warna kuning melambangkan peringatan hati-hati, serta warna biru untuk keadaan normal. Sama halnya jika kita mengklik node pada tanda yang lain. Data yang tampil adalah data terbaru dari masing-masing node. Kita juga dapat memperbesar peta tersebut. Ketika kita sudah mengklik data dan memindahkan menu ke tampilan grafik, yang di dalamnya terdapat beberapa fitur, yaitu pilihan tanggal untuk memfilter tampilan, jenis tampilan data harian, mingguan, dan bulanan, serta tempat node sesuai yang kita pilih sebelumnya. Di bagian bawah terdapat penjelasan dari grafik di atas. Saya mencontohkan, kita akan melihat data pada tanggal 7 bulan 7 2020. Maka tampilan grafik yang ada di bawah akan langsung menunjukkan data grafik pada hari tersebut. Tampilan harian, jika diklik, akan menampilkan data hari ini. Ketika tampilan mingguan diklik, maka data yang tampil adalah data 1 minggu ke belakang. Ketika tampilan bulanan diklik, data yang akan tampil adalah data pada bulan ini. Selanjutnya, jika kita beralih ke tampilan tabel, terdapat beberapa fitur yang sama, yaitu tanggal untuk memfilter, tempat node tadi, serta kita dapat memilih banyak data yang ingin ditampilkan. Di bagian bawah terdapat penjelasan dari tabel. Saya akan mencontohkan mengambil data pada tanggal 7 bulan 7 2020. Kita dapat memfilter waktu ataupun parameter suhunya, mulai dari yang waktu paling awal atau suhu paling tinggi, serta terdapat kolom pencarian untuk melakukan pencarian terhadap isi tabel. Menu kontak di atas digunakan untuk menghubungi pembuat website.
Selanjutnya, jika kita beralih ke tampilan awal, maka akan tampil seperti tadi. Data dalam bentuk website juga terdapat tampilan data dalam aplikasi Android. Pada halaman awal aplikasi Android, terdapat tampilan dari logo, nama dari alat, serta pilihan tempat atau node di mana alat berada. Ketika salah satu tempat diklik, maka akan langsung muncul tampilan dari data untuk masing-masing parameter. Ketika kita mengklik dari ikon parameter untuk melihat data dalam bentuk grafik dan dalam bentuk tabel. Data yang tampil secara default ketika kita mengklik ikon parameter sebelumnya adalah data dalam bentuk atau dalam harian. Kita juga dapat memilih banyak data yang ingin ditampilkan dalam tabel. Selain itu, kita juga dapat memilih atau mensortir waktu ataupun besar kecil dari suhu udara atau dari masing-masing parameter. Ketika kita mengklik menu mingguan di atas, maka data yang tampil adalah data 1 minggu ke belakang, sama seperti tampilan pada website. Ketika kita mengklik tampilan bulanan, data yang tampil ada data dari alat pada bulan ini. Jika kita kembali ke screen sebelumnya, dari masing-masing parameter di sini, maka akan tampil data grafik dan tabel ketika kita mengklik ikon dari parameternya. Tombol menu untuk kembali ke tampilan awal untuk memilih tempat di mana alat berada.